Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari kelompok 7 GLB akan menjelaskan tentang proses siklus batuan. Proses yang pertama yaitu dari magma ke batuan beku. Secara umum, siklus batuan berawal dari magma, yakni batuan cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Seiring berjalannya waktu, magma mendingin dan membeku. Ini disebut juga sebagai proses kristalisasi, yaitu proses kristalisasi magma dapat terjadi pada dua jenis situasi, yakni di bawah permukaan bumi atau di atas permukaan bumi setelah letusan gunung berapi. Dari dua situasi tersebut, proses kristalisasi bisa menghasilkan batuan beku. Tekstur-tekstur yang terbentuk pada batuan beku yang pertama yaitu ada kristalinitas, yaitu derajat kristalisasi dari suatu batuan beku pada waktu terbentuknya batuan tersebut. Selanjutnya itu granularitas, itu didefinisikan sebagai besar butir atau ukuran pada batuan beku. Selanjutnya itu bentuk kristal, yaitu sifat dari suatu kristal dalam batuan. Jadi bukan sifat secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu hubungan antar kristal, atau disebut juga dengan relasi, yang didefinisikan sebagai hubungan antara kristal atau mineral yang satu dengan yang lain dalam suatu batuan. Kemudian di proses berikutnya, batuan beku yang terpapar di permukaan bumi akan mengalami pelapukan. Dalam proses pelapukan tersebut, batuan akan terangkut oleh air, udara, atau es, dan selanjutnya mengalami pengendapan yang nantinya akan menjadi batuan sedimen. Nah, jenis batuan ini digolongkan menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat pelapukan, seperti klastik, mekanik, kimiawi, dan organik, dan mediumnya, airis atau aeolis, glasial, dan akuatis. Berikutnya ada tekstur batuan sedimen. Yang pertama ada besar butir atau grain size. Besar butir adalah unsur utama dari tekstur batuan sedimen plastik yang berhubungan dengan tingkat energi pada saat transportasi dan pengendapan. Berikutnya ada derajat pemilihan sorting. Pemilihan adalah derajat kesamaan atau keseragaman antar butir. Berikutnya ada kebundaran butir atau rounding. Kebundaran merupakan aspek bentuk butir yang menyatakan ketajaman sudut butiran. Berikutnya ada warna atau color. Warna merupakan salah satu tekstur batuan yang utama. Warna ini mencerminkan komposisi penyusun utama suatu batuan dan dari pengendapan komposisi mineral yang menyusun batuan sedimen. Berikutnya ada kemas atau fabrik. Kemas merupakan sifat hubungan antara butir sebagai fungsi orientasi butir dari packing. Berikutnya ada komposisi. Komposisi merupakan tekstur batuan sedimen yang dilihat dari unsur penyusun utama suatu batuan. Berikutnya ada semen. Semen merupakan salah satu unsur penting dalam batuan sedimen. Yang terakhir ada matriks. Matriks merupakan butiran yang ukurannya lebih kecil dan mengisi rongga di antara butir dan semen. Pada proses berikutnya yaitu batuan sedimen ke batuan metamorf. Pada siklus ini, batuan sedimen terkubur jauh di bawah permukaan bumi, serta terlibat dalam proses pembentukan gunungan atau diterobos oleh massa magma. Sehingga terkena tekanan atau panas yang tinggi, akan terjadi perubahan lagi. Pada batuan sedimen akan bereaksi pada lingkungan baru dan berubah menjadi jenis ketiga yaitu batuan metamorf. Jika batuan metamorf tersebut terpapar tekanan atau suhu panas yang lebih tinggi lagi, maka batuan itu akan meleleh dan kembali menjadi magma. Untuk berikutnya yaitu tekstur batuan metamorf, bagi menjadi tiga jenis yaitu tekstur foliasi, yaitu adanya kesejajaran orientasi mineral yang memperlihatkan adanya perlapisan dan kenampakan kurusan. Contoh pada tekstur batuan ini yaitu tekstur slaty dan tekstur pilitik. Yang kedua ada tekstur diablastik, yaitu tekstur yang dijadikan dengan tidak adanya kesejajaran butiran berorientasi radial sampai acak. Contoh tekstur ini adalah tekstur shift dan tekstur spheruloblastik. Yang ketiga dan terakhir, tekstur granuloblastik dibagi menjadi dua yaitu tekstur homogranular dan tekstur heterogranular. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.